Abu Sufyan bin Harits adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari keluarga terkemuka dan berpengaruh di kalangan Quraisy. Sebagai seorang tokoh penting dalam sejarah awal Islam, perjalanan hidup Abu Sufyan bin Harits mencerminkan perubahan besar dari penentangan terhadap Islam menjadi penerimaan yang penuh dengan pengabdian kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan bin Harits lahir di Mekah, sekitar tahun 577 Masehi, dalam keluarga yang sangat dihormati dan berpengaruh di kalangan suku Quraisy. Ayahnya, Harits bin Abdul Muthalib, adalah salah satu tokoh penting di Mekah, dan ia memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW karena mereka berdua berasal dari keluarga Bani Hashim, keluarga terhormat dalam suku Quraisy. Selain itu, Abu Sufyan bin Harits merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW, karena ibunya adalah saudara perempuan dari ibu Nabi, yaitu Aminah binti Wahab. Hubungan keduanya menjadi semakin erat karena mereka disusukan oleh Halimatus Sa'diyah secara bersamaan. Mereka pun menjadi dua sahabat bermain yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena berasal dari keluarga terpandang, Abu Sufyan tumbuh dengan kedudukan yang tinggi di masyarakat Quraisy. Pada masa muda, ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan memiliki keahlian dalam berbagai bidang, termasuk dalam seni berbicara dan kepemimpinan. Meskipun terlahir dari keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, pada awalnya Abu Sufyan bin Harits menentang dakwah Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan wahyu Islam, keluarga besar Bani Hashim, termasuk Abu Sufyan, merasa terancam oleh perubahan besar yang dibawa oleh Islam, yang mereka anggap sebagai suatu gerakan yang dapat meruntuhkan kedudukan sosial mereka. Abu Sufyan bin Harits, bersama dengan beberapa anggota keluarga lainnya, menjadi bagian dari kelompok yang menentang keras ajaran Islam dan bahkan berusaha menghalangi penyebaran Islam di Mekah. Dalam periode ini, ia tidak hanya menolak ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam upaya-upaya yang dimaksudkan untuk menekan umat Islam dan mempersulit dakwah. Karena hubungan yang demikian erat tersebut, maka kebanyakan orang menyangka Abu Sufyanlah yang akan paling dahulu menyambut seruan Rasulullah SAW, dan dialah yang paling cepat mempercayai serta mematuhi ajarannya dengan setia. Namun kenyataannya tidak. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Ketika Rasulullah mulai menyampaikan dakwah di kalangan para kerabatnya secara sembunyi-sembunyi, api kebencian segera menyala di hati Abu Sufyan. Kepercayaan dan kesetiaannya selama ini berubah menjadi permusuhan. Hubungan kasih sayang sebagai satu keluarga, satu saudara, sebaya dan sepermainan segera putus dan berubah menjadi tantangan. Abu Sufyan adalah penunggang kuda yang terkenal dan penyair berimajinasi tinggi. Dengan dua keistimewaannya itu, ia tampil memusuhi dan memerangi Rasulullah yang saat itu mulai berdakwah secara terang-terangan. Bila kaum Quraisy menyalakan api permusuhan melawan Rasulullah dan kaum muslimin, maka Abu Sufyan pasti tampil di antara mereka. Lidahnya yang selalu mengeluarkan syair terus menyindir Rasulullah dengan kata-kata kotor dan menyakitkan hati. Keadaan itu terus berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, seperti banyak tokoh lainnya, hati Abu Sufyan mulai terbuka terhadap ajaran Islam. Pada suatu titik dalam hidupnya, setelah melihat keteguhan, pengorbanan, dan kesabaran Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya, Abu Sufyan merasa tertarik dan mulai merenung. Salah satu peristiwa yang mungkin sangat berpengaruh pada perubahan hatinya adalah peristiwa Perang Uhud, 625 Masehi, di mana ia melihat umat Islam tetap teguh meskipun mengalami banyak kesulitan dan kehilangan. Tatkala Islam telah berdiri teguh dan kuat, Rasulullah SAW segera merencanakan untuk menaklukkan kota Mekah. Mendengar berita itu, Abu Sufyan segera memanggil keluarganya. Bersiaplah kalian untuk mengungsi. Sebentar lagi tentara Muhammad akan tiba. Mereka pasti akan membunuhku, kata Abu Sufyan kepada anak dan istrinya. Namun keluarganya yang memang telah tersentuh dengan ajaran Islam membujuk Abu Sufyan. Apakah belum tiba saatnya bagi kamu untuk menyaksikan orang Arab dan non-Arab tunduk kepada Muhammad, sedangkan kamu senantiasa memusuhinya? Seharusnya kamulah yang pertama kali dalam memperkuat barisan Muhammad serta membantu segala keperluannya. Jawab mereka. Akhirnya, Allah melapangkan dada Abu Sufyan untuk menerima Islam sebagai agamanya. Lalu bersama putranya, Ja'far ia berangkat meninggalkan kota Mekah untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan yakin, jika kaum muslimin mengetahuinya, tidak mustahil mereka akan membunuhnya sebelum sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena itu ia pun menyamar dan menyembunyikan identitas dirinya. Dengan memegang lengan putranya, ia berjalan kaki hingga beberapa jauh dan akhirnya dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah, Abu Sufyan membuka penyamarannya dan menjatuhkan diri di hadapan beliau. Namun Rasulullah memalingkan kepalanya tidak mau menerima Abu Sufyan.
Abu Sufyan mendatanginya dari arah lain, tetapi Rasulullah tetap menghindar. Hal itu terjadi selama beberapa kali. Setelah berlangsung beberapa lama, akhirnya Rasulullah menerima keislaman Abu Sufyan. Beliau bersabda, "Tiada dendam dan tiada penyesalan, wahai Abu Sufyan." Lalu Abu Sufyan pun berkata, "Wahai Muhammad, ajarkanlah kepada saudara sepupumu ini cara berwudu dan sholat." Demikianlah akhirnya Abu Sufyan memeluk agama Islam dan menjadi pelindung utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya, cahaya Islam sudah mulai bersinar di hati Abu Sufyan sejak meletusnya Perang Badar. Saat itu ia berada di pihak kaum Quraisy yang mengalami kekalahan telak. Dalam pertempuran tersebut, Abu Lahab tidak ikut serta. Karena itu, tatkala berita kekalahan kaum Quraisy sampai di telinganya, ia segera memanggil beberapa orang yang ikut dalam pertempuran itu. Di antara mereka adalah Abu Sufyan bin Harits. Abu Sufyan bin Harits segera menceritakan pengalamannya. "Demi Allah, tidak ada berita yang patut kusampaikan kecuali, kami menemui suatu kaum yang sangat kuat dan gagah perkasa. Kami berhadapan dengan orang-orang serba putih yang mengendarai kuda hitam belang dan putih, menyerbu antara langit dan bumi. Mereka tidak serupa dengan sesuatu, pun tidak terhalang oleh apapun." Yang dimaksud oleh Abu Sufyan ini adalah para malaikat yang ikut bertempur membantu kaum muslimin. Sejak saat itu, telah muncul keraguan di benak Abu Sufyan. Namun hidayah Allah baru ia dapatkan menjelang Fathu Mekah, atau pembebasan kota Mekah. Mulai dari detik-detik keislamannya, Abu Sufyan mengejar dan menghabiskan waktunya dalam beribadah dan berjihad, untuk menghapus bekas-bekas masa lalu dan mengejar ketertinggalannya. Dalam peperangan-peperangan yang terjadi setelah Fathu Mekah, ia selalu ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berlangsung perang Hunain di mana sisa-sisa kaum kafir berseru untuk menaklukkan kaum muslimin, Abu Sufyan tak mau ketinggalan dalam membela panji-panji Islam. Pada awal peperangan itu, kaum muslimin mengalami kekalahan. Sebagian dari tentara kaum muslimin melarikan diri. Hanya ada beberapa orang sahabat saja yang tetap berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka adalah Abu Sufyan bin Harits. Kala itu Abu Sufyan sedang memegang erat tali kekang kuda Rasulullah. Ketika dilihatnya apa yang terjadi, yakinlah ia bahwa kesempatan yang selama ini dinanti-nantikannya telah tiba. Ia ingin berjuang di jalan Allah dan syahid di hadapan Rasulullah. Maka sambil tak lepas memegang tali kekang kuda Rasulullah dengan tangan kiri, tangan kanannya yang memegang pedang berkelebat menebas batang leher musuh-musuhnya. Sementara itu, kaum muslimin telah kembali berkumpul di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siap menyerang musuh. Dan berkat kegigihan kaum muslimin dalam berjuang di jalan Allah, akhirnya Allah mengkaruniai mereka kemenangan yang gemilang. Tatkala suasana agak tenang, Rasulullah memandang ke arah sekitarnya. Didapatinya seorang mukmin tengah memegang erat-erat tali kekang kudanya. Rupanya, sejak pertempuran berkecamuk, orang itu tetap berada di tempat tersebut dan tidak pernah meninggalkannya. Ia tetap berdiri melindungi Rasulullah. Rasulullah menatapnya lekat-lekat, lalu berkata, "Siapakah ini?" "Oh, saudaraku Abu Sufyan bin Harits. Aku telah meridaimu dan Allah telah mengampuni dosa-dosamu." Ketika mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, hati Abu Sufyan berbunga-bunga. Semangatnya kembali muncul. Ia pun kembali bergabung dengan kaum muslimin yang mengejar sisa-sisa tentara musuh. Sejak perang Hunain itu, Abu Sufyan benar-benar merasakan nikmat Allah dan keridhoannya. Dia merasa mulia dan bahagia menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari-harinya dipenuhi dengan ibadah. Ia bagaikan tengkurap di atas Al-Quran, siang dan malam, membaca ayat-ayatnya, mempelajari hukum-hukumnya dan merenungi segala apa yang terkandung di dalamnya. Setelah memeluk Islam, Abu Sufyan bin Harits menunjukkan perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Ia menjadi salah satu sahabat yang setia, bersemangat dalam membela Islam, dan siap mengorbankan diri untuk perjuangan agama. Abu Sufyan berpaling dari kemewahan dunia dan menghadap Allah dengan seluruh jiwa raganya. Sehingga pada suatu ketika, Rasulullah melihatnya berada dalam masjid. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tahukah kamu siapakah orang itu?" "Tidak, ya Rasulullah," jawab Aisyah. "Dia anak pamanku, Abu Sufyan bin Harits. Perhatikanlah. Dialah yang paling pertama masuk masjid dan paling terakhir keluar. Pandangannya tidak pernah beranjak dan tetap menunduk ke tempat sujud. Dialah ketua pemuda di surga." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia, Abu Sufyan sangat sedih seperti seorang ibu kehilangan putra satu-satunya. Dia menangis bagaikan seorang kekasih menangisi kekasihnya.
sehingga jiwa penyairnya kembali memantulkan rangkuman sajak yang memilukan dan menyayat hati setiap pembaca dan pendengarnya. Meskipun Abu Sufyan bin Harits sebelumnya adalah seorang musuh besar Islam, perubahan hatinya yang tulus setelah memeluk Islam menunjukkan bagaimana hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang kepada siapa saja. Setelah menjadi seorang Muslim, Abu Sufyan tidak hanya berperan sebagai pejuang, tetapi juga sebagai sosok yang menebarkan kebaikan di antara sesama sahabat. Abu Sufyan dikenal memiliki karakter yang jujur, rendah hati, dan penuh semangat untuk membela kebenaran. Ia adalah seorang yang sangat menghormati Nabi Muhammad SAW dan selalu berusaha untuk menunjukkan pengabdian terbaiknya dalam setiap kesempatan. Di samping itu, Abu Sufyan juga dikenal memiliki kecerdasan dalam hal berbicara dan berdakwah, serta memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab Al-Faruq, Abu Sufyan merasa ajalnya sudah dekat. Lalu digalinya kuburan untuk dirinya sendiri. Dan tidak lebih dari 3 hari setelah itu, maut pun datang menjemputnya seolah memang telah berjanji sebelumnya. Sebelum ruhnya pergi meninggalkan jasad, ia berpesan kepada keluarganya, "Janganlah kalian sekali-kali menangisiku. Demi Allah, aku tidak berdosa sedikit pun sejak masuk Islam." Khalifah Umar bin Khattab turut menyalatkan jenazahnya. Beliau menangis kehilangan Abu Sufyan bin Harits, sahabatnya yang mulia. Semoga Allah menempatkannya di surga dan menjadi pemimpin para pemuda, sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah SAW. Abu Sufyan bin Harits wafat pada tahun 11 Hijriah, atau 632 Masehi, tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ia meninggal dalam usia yang relatif muda, sekitar 55 tahun, dan menjadi salah satu sahabat yang dikenang dengan penuh penghormatan oleh umat Islam karena peranannya yang besar dalam perjuangan Islam, meskipun ia sempat menjadi salah satu penentang terberat Islam. Warisan Abu Sufyan bin Harits dalam sejarah Islam adalah contoh perubahan besar dalam diri seseorang yang awalnya menentang agama Islam, namun kemudian menerima hidayah Allah dan mengabdikan hidupnya untuk perjuangan Islam. Keislamannya yang tulus, keberanian dalam peperangan, dan dedikasinya terhadap Nabi Muhammad SAW menjadi teladan bagi umat Islam. Meskipun masa lalu Abu Sufyan dipenuhi dengan penentangan terhadap Islam, ia akhirnya menjadi bagian dari sejarah besar dalam penyebaran agama ini. Kesetiaannya terhadap Islam, terutama setelah ia memeluk agama ini, dan pengorbanannya dalam berbagai medan perang, membuatnya dihormati di kalangan sahabat. Abu Sufyan bin Harits adalah contoh nyata bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, bahkan kepada mereka yang sebelumnya berada di pihak yang menentang Islam. Abu Sufyan bin Harits adalah salah satu sahabat yang perjalanannya penuh dengan perubahan, dari seorang penentang Islam menjadi seorang pejuang sejati yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Keislamannya yang tulus, pengabdiannya kepada Nabi Muhammad SAW, serta semangat juangnya dalam berbagai peperangan menjadikannya sebagai sosok yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Perjalanan hidup Abu Sufyan bin Harits adalah pelajaran bagi kita semua bahwa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat datang kepada siapa saja, dan seorang yang awalnya salah pun bisa menjadi salah satu yang paling setia dalam mendukung agamanya.